Oh, eee, halo, Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Imada Nadakusuma dengan NIM 220030558. Imada Nadakusuma, NIM 220030558. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir user experience. Di sini saya membuat sebuah UI untuk aplikasi streaming sepak bola yang berjudul pengembangan untuk kenyamanan dan pengalaman pengguna yang optimal. Terus lanjut ke introduction produk. Nama produk di sini saya memakai Ginga TV. Ginga TV adalah sebuah aplikasi streaming sepak bola yang dirancang untuk para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Aplikasi ini menyediakan live streaming pertandingan, highlight berita terkini, dan beberapa fitur interaktif lainnya seperti diskusi komunitas. Lanjut ke problem statement. Saat ini para penggemar sepak bola seringkali menghadapi kesulitan dalam menonton pertandingan favorit mereka secara langsung, terutama ketika mereka berada di luar rumah atau tidak memiliki akses ke saluran TV yang menayangkan pertandingan tersebut. Selain itu masih banyak tidak semua aplikasi menyediakan semua yang dibutuhkan seperti live streaming, cuplikan highlight penting pertandingan, bahkan forum diskusi dalam satu tempat. Ini adalah contoh user persona dari calon pengguna aplikasi ini. Ada Noah, dia berumur 35, beberapa frustasi dan goals tujuan yang ingin dia dapatkan di sebuah aplikasi. Ada juga Cory, seorang YouTuber yang membahas sepak bola. Dia ingin sebuah fitur yang statistik pertandingan dan lain-lain. Selanjutnya ada Scope, pengembangan aplikasi mobile untuk iOS dan Android. Fitur utama meliputi seperti live streaming, highlight, berita sepak bola, fitur interaktif seperti komunitas. Layanan khusus ini masih belum maaf. Sistem notifikasi untuk pertandingan dan berita baru. Tools yang saya pakai buat membuat wireframing, prototyping, dan desain itu Figma. Lanjut ke latar belakang. Dalam era digital, konsumsi konten melalui platform daring semakin meningkat, termasuk untuk menonton pertandingan sepak bola. Sepak bola sebagai olahraga paling populer di dunia memiliki jutaan penggemar yang mencari cara nyaman dan mudah untuk menonton pertandingan tim favorit mereka. Aplikasi streaming bola menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan ini. Namun persaingan yang ketat menuntut pengalaman pengguna atau UX yang optimal untuk membedakan satu aplikasi dari yang lain. UX yang baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan menonton, tetapi juga keterlibatan dan loyalitas pengguna. Understand problems. Setelah saya mendiskusikan permasalahan yang diangkat, saya memutuskan untuk menggunakan permasalahan keterbatasan akses terhadap informasi sepak bola yang relevan dan pengalaman menonton yang kurang memuaskan bagi para penggemar sepak bola. Solusi yang saya rencanakan adalah sebuah aplikasi sepak bola yang menyediakan berbagai fitur fungsional seperti pemberitahuan jadwal pertandingan, siaran langsung, highlight pertandingan, juga fitur komunitas untuk berdiskusi. Ini adalah data lengkap contoh user persona Noah dan Cory. Yang pertama Noah. Noah adalah seorang pegawai sepak yang menyukai sepak bola nasional. Dia tinggal di Sumatera. Orangnya itu organisir, bertanggung jawab. Dia sering menggunakan smartphone. Terus ada Cory, dia seorang YouTuber yang sering membahas tentang apapun tentang sepak bola. Dia orang yang kreatif, komunikatif, dan aktif di sosial media.
ideate solution, beberapa solusi untuk fitur aplikasi yang bisa kita implementasikan, dari permasalahan user persona barusan. Yang pertama fitur untuk Noah. Noah tadi kalau kita lihat frustasinya dia itu, lupa jadwal, tidak menonton full pertandingan, jadi dia ingin melihat highlight dan juga berita sepak bola. Jadi fitur yang bisa kita berikan untuk Noah yaitu fitur notifikasi jadwal, highlight pertandingan, begitu juga dengan berita sepak bola yang terpercaya. Selanjutnya ada fitur untuk Kori. Kori menginginkan sebuah fitur komunitas untuk forum berdiskusi. Begitu juga dengan fitur replay, di mana dia mungkin ingin menganalisis ulang sebuah pertandingan dan membahasnya di channelnya dia. Selanjutnya bagian sketsa. Ini adalah beberapa sketsa yang saya buat. Ini tampil pada beranda yang menampilkan berita. Terus ada bagian jadwal, juga bagian ini fitur replay, dan ada fitur komunitas. Alur user ini, user flow. Ini sitemap-nya. Dari homepage, di homepage kita bisa mengakses berita terkini, jadwal pertandingan, fitur replay atau rewind, dan juga komunitas di mana jadwal bisa kita melihat jadwal hari ini atau yang akan datang, begitu juga menggunakan fitur filter yang bisa memfiltrasi kita ingin melihat liga apa aja, klub apa aja, dan lain sebagainya. Terus di fitur rewind ada highlight, replay, dan masih banyak lagi. Fitur komunitas juga seperti itu. Selanjutnya wireframe. Ini adalah contoh wireframe yang sudah saya buat. Pada bagian sign up, login. Nah, ini berita, judul dan berita-beritanya. Ini pada bagian beranda ya, homepage. Terus ada pada bagian live streaming, dan di sini bisa dilihat jadwal hari ini dan hari setelahnya. Begitu juga dengan fitur filter, di mana kita bisa memfilter pertandingan apa saja bisa dilihat, seperti pertandingan hari ini, minggu depan, atau beberapa hari lagi. Begitu juga liga-liga yang ada. Ini fitur replay dan replay yang telah di-download. Replaynya ada di sini. Di sini sudah terdownload highlight dari pertandingan yang ada. Terus ini wireframe pada bagian komunitas. Selanjutnya ada mockup dan prototype. Mockup dan prototype kurang lebih mirip. Saya menggunakan warna biru karena biru adalah warna yang saya sukai, dan menurut beberapa research yang saya baca, warna biru kecerahan ini membuat orang-orang semangat dan tenang. Ini pada bagian homepage, di mana di homepage kita bisa melihat berita-berita terkini. Terus ada pada live stream. Ini contohnya. Nah, ini contoh-contoh, ini fitur downloadnya, dan ini notifikasi. Di mana misalnya kita memencet ini, kita akan bisa mendapatkan notifikasi kalau di jam tertentu akan memulai pertandingan ini. Ini juga fitur downloadnya. Nah, ini replay yang ada, replay dari
pertandingan yang tidak kita download dan juga replay yang sudah kita download. Terus ada highlight highlight dari pertandingan-pertandingan terbaru ataupun yang lama yang bisa kita cari. Terus ada community atau komunitas di sini, seperti contohnya Kori sedang membahas berita-berita pertandingan dan apa saja yang berita terkini yang seru. Noah juga di sini ikut berpartisipasi pada komunitas. Selanjutnya prototype flow-nya. Prototype flow di sini mungkin bisa kita lihat saja pada Figma-nya secara langsung. Nah, dari sign up, setelah sign up kita bisa memencet login dan akan diarahkan ke page login. Setelah login kita akan langsung dibawa ke home. Di home kita bisa melihat seperti yang barusan. Terus ke live stream. Di live stream kita bisa menonton atau mendownload apa yang kita mau. Di sini juga ada filternya seperti ini. Lanjut dari filter kita bisa ke rewind. Fitur rewind ini di mana yang tadi menampilkan replay dari pertandingan yang tidak kita download, replay yang telah kita download, juga highlight terbaru dan yang bisa kita cari. Yang terakhir fitur komunitasnya, di mana seperti contoh yang tadi, ini Kori ada membahas sesuatu, dan juga begitu juga dengan Noah. Lanjut ke user testing. Untuk mengumpulkan umpan balik, pengujian yang saya gunakan adalah metode jarak jauh yang menggunakan survei dan kuesioner. Saya meminta tolong 10 peserta, termasuk siswa, pekerja kantoran, penggemar sepak bola, dan juga mahasiswa. Pengujian terdiri dari pengenalan aplikasi, pemberian skenario tugas, mendaftar akun, mengatur notifikasi, dan menonton highlight pertandingan, begitu juga membaca berita dan berdiskusi di forum. Ini hasil pembahasan dari user testingnya. Ini link kuesioner, sebentar saya buka. Nah, mengisi nama lengkap, daya tarik, kejelasan, efisiensi, dan lain sebagainya. User testing. Lanjut ke rekapnya, ini nilai-nilai dan nama-nama yang dari 10 responden. Terus rata-rata yang dikonversi untuk skor user experience kuesioner. Dari 1 ke 7 kita ganti ke -3 sampai +3. Seperti ini, 1 ke -3, 4 itu 0, 7 itu +3. Jadi rata-rata jika menggunakan skala 1 sampai 7 itu segini, dan menggunakan skala -3 sampai 3 itu segini. Dan akhirnya kita akan mendapatkan daya tarik itu pada +1,5 good, above average, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa pendapat responden yang bisa kita lihat. Selanjutnya kesimpulan. Aplikasi streaming bola ini telah berhasil menunjukkan kemampuan dalam menyediakan pengalaman pengguna yang positif dengan fitur-fitur beragam dan bermanfaat. Secara keseluruhan, aplikasi streaming bola ini memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam dengan baik. Namun, untuk meningkatkan pengalaman secara konsisten, perbaikan pada kemudahan
antarmuka dan juga proses pendaftaran perlu dilakukan. Selain itu, integrasi sistem manajemen informasi dan pertimbangan keamanan data juga menjadi faktor kunci dalam pengembangan aplikasi ini ke depannya. Itu dia laporan mana dia? Mmm, itu dia laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak.